Kami bersyukur sekali lagi kepadamu ya Tuhan untuk kesempatan pada sore menjelang malam hari ini. Kami dapat menikmati indahnya persekutuan bersama dengan Tuhan, bersama dengan seluruh sivitas akademika, dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Untuk itu kami menyerahkan diri kami dan juga seluruh waktu yang akan kami pakai bersama. Kiranya Tuhan mempermuliakan dirimu atasnya, sehingga percakapan firman yang akan kami dengarkan bersama pada sore hari ini sungguh meneguhkan dan memberkati kami sekalian. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi selamat sore saya sampaikan kepada Ibu Bapak, Saudara yang hadir pada ibadah kita pada sore hari ini. Saya akan share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat screen saya? Ya, baik. Terima kasih. Saya sampaikan kepada Wakil Ketua 3 bidang kemahasiswaan yang memberikan untuk ambil bagian di dalam menyampaikan materi pada sore hari ini dalam pertemuan kita. Pada sore hari ini saya akan berbicara tentang satu sisi dari leaderpreneur, tentang kecakapan dasar leaderpreneur dalam menyikapi disrupsi peradaban abad 21. Atau mendiskusikan tentang tema di dasar leaderpreneur disrupsi peradaban. Ini merupakan isu yang akan dibicarakan, yang akan terus dipercakapkan dalam pertemuan-pertemuan. Mengapa? Karena isu ini merupakan isu yang sangat up to date, dan ini merupakan sebuah tantangan besar, tantangan bersama kita di zaman ini. Baiklah Bapak Ibu, saya ingin kita melihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 16. Saya akan membaca seluruh bagian firman Tuhan ini untuk kita. Silakan Bapak Ibu mengikutinya dengan menyimak layar masing-masing. Demikianlah firman Tuhan dari 1 Timotius 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-16. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita, dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek moyang, dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjeripaya dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah
teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu dan dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Puji Tuhan, bagian firman Tuhan ini tidak terlepas dari konteks utuhnya, yaitu berbicara tentang nasihat atau peneguhan yang disampaikan oleh Timotius, Rasul Paulus kepada Timotius, ketika ia sedang ada di dalam pelayanannya, diperhadapkan dalam sebuah konteks perubahan yang sedang terjadi kala itu, dan juga adanya ajaran-ajaran yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan pokok-pokok iman Kristen sebagai pengikut Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat dari konteks ini yang baru saja saya bacakan untuk kita, maka kita berbicara, kita melihat ada aspek tantangan yang muncul yang dihadapi oleh seorang pelayan Tuhan, seorang pemimpin. Kemudian juga ada tanggung jawab yang berjalan lurus dengan itu, yaitu pentingnya seorang pemimpin, seorang pelayan itu terus mengasah, mengembangkan kemampuan dirinya. Rasul Paulus mengingatkan Timotius untuk terus belajar, untuk terus menggali kebenaran firman Tuhan itu, melengkapi dirinya untuk dapat bertahan dan juga melaksanakan tugas di tengah-tengah perubahan di kala itu. Kita lihat hal berkaitan dengan leaderpreneur, tanggung jawab leaderpreneur dalam menyikapi disrupsi perubahan di abad ke-21 ini. Bapak Ibu Saudara, kita sedang dan hidup di dunia kita yang terus berubah. Kita sadari atau kita siap atau tidak, dunia itu akan terus berubah. Di mana kita melihat bahwa sekarang inovasi menghasilkan teknologi robot, ya, pelayan, pekerja, ya, dengan kecerdasan buatannya yang sudah atau akan menggantikan tugas dan juga pekerjaan manusia sehari-hari. Nah, ini menjadi sebuah isu juga ini, ya, menjadi sebuah isu yang harus dipikirkan dengan serius, karena lapangan pekerjaan ke depan itu akan semakin susah didapatkan. Mengapa? Karena akan digantikan oleh pelayan atau pekerja dari sebuah teknologi. Ya. Jadi akan ada pengurangan tenaga kerja manusia, ya, yang diambil alih oleh tugas dari robot yang memiliki kecerdasan buatan yang baik. Bahkan dalam hal-hal tertentu terbukti bahwa ia dapat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan secara cepat, lebih tepat, gitu ya, daripada yang dilakukan oleh manusia.
Oleh karena itu, ini menjadi sebuah isu yang terus dipertimbangkan. Nah, kemudian kalau kita lihat di dalam teknologi bidang kesehatan, di sana juga semakin canggih, gitu ya. Jadi teknologi yang semakin canggih, di mana kita lihat sekarang jantung itu di dalam tubuh kita, jantung juga ada sudah dalam bentuk mesin. Jantung itu bisa bekerja dengan bertahan lebih lama, gitu ya, yang tidak dipengaruhi oleh usia si pemilik jantungnya. Gitu. Nah, ini juga menjadi sebuah tantangan, sebuah isu yang luar biasa hari ini. Kemudian kita juga melihat teknologi nano bagi pengobatan di tingkat sel, gitu ya. Bahkan sudah ada robot untuk pengobatan ya, secara tepat. Ini yang kita lihat sebuah perubahan yang begitu hebat mempengaruhi kehidupan atau peradaban kita hari ini. Pada sisi lain kita juga melihat bahwa kemajuan teknologi, perkembangan yang ada, perubahan yang ada, sebagaimana yang juga sering atau pernah saya sampaikan, bahwa perubahan itu dia selalu hadir dengan hakikatnya yang dua sisi. Juga sisi negatif yang bisa merugikan. Gitu. Nah, salah satu yang kita lihat dengan perkembangan dunia hari ini, yaitu persenjataan perang yang semakin canggih, yang dipertontonkan. Ya. Setiap negara berupaya untuk menciptakan teknologi perang yang mematikan. Ya. Jadi sudah canggih, juga sekaligus akan sangat mematikan. Ya, baik itu teknologi pertahanan, senjata, bom, kendaraan tempur, dan lain sebagainya. Baru beberapa minggu yang lalu ini kita menjadi was-was juga ketika ada isu akan pecah perang, gitu ya. Pecah perang dunia 3, ya, dipicu oleh Rusia. Ya. Di sana kita lihat bagaimana persenjataan perang yang sudah dihasilkan oleh manusia melalui lompatan teknologi yang begitu hebat, ya, yang sewaktu-waktu bisa menimbulkan kehancuran, ya, menimbulkan tragedi kemanusiaan yang hebat. Indonesia juga kita mendengar dalam beberapa 1-2 hari ini tentang karya anak bangsa, ya, memang ya kita bangga juga gitu ya dengan kemampuan senjata buatan Pindad misalnya, ya, yang mampu kalau ditembakkan ia mampu menembus rompi anti peluru yang selama ini dibanggakan oleh tentara Amerika. Ya, jadi senjata kita lebih kuat dan mumpuni, lebih mematikan dari senjata-senjata beberapa negara lain. Ya. Nah, jadi akan ada perlombaan terus-menerus. Ya. Akan ada upaya untuk menghasilkan sesuatu yang jauh lebih hebat. Ya. Itulah konsekuensi yang harus kita hadapi dari sebuah dari dunia yang dimana kita hidup dan sedang dan akan terus berubah. Seorang pakar dan juga penasihat di bidang inovasi Amerika Serikat, dia diangkat, ditugaskan sebagai penasihat bidang inovasi Amerika Serikat di masa Presiden Obama memerintah Amerika. Ya, dia mengatakan bahwa
masa mendatang yang sudah di depan mata kita akan diisi oleh robot yang bisa membantu penderita kelumpuhan jalan, perancang obat yang menyembuhkan sejumlah jenis kanker, dan kode komputer yang digunakan sebagai mata uang internasional maupun senjata untuk meruntuhkan separuh infrastruktur fisik di seantero dunia dalam sekejap, gitu ya. Alex Ross, ya seorang pakar di bidang inovasi Amerika Serikat, dia sudah menjelaskan, dia sudah menyampaikan sebuah peringatan konsekuensi dari perubahan ya di era yang serba canggih pada hari ini. Ya, jadi tidak bisa dipungkiri atau apalagi menolak kondisi yang terus berubah ini. Ya, oleh karena itu tidak ada pilihan lain bagi kita untuk menyikapinya secara benar, ya, sehingga perubahan itu mendatangkan keuntungan bagi kita, gitu ya, keuntungan yang dapat kita alami. Disrupsi peradaban ini melepaskan gelombang perubahan. Ya, jadi disrupsi peradaban menyentuh aspek teknologi, aspek ekonomi, dan juga sosiologi. Ya, ini adalah hal yang tidak dapat kita pungkiri. Nah, jauh sebelumnya juga dikatakan oleh seorang yang bernama Wells, ya, dia mengatakan bahwa untuk menyikapi perubahan itu hanya ada dua pilihan, yaitu beradaptasi atau musnah. Dan itu merupakan sebuah keniscayaan yang tak bisa ditawar-tawar lagi saat ini. Gitu ya. Jadi perubahan itu sudah ada di depan mata kita. Hanya ada dua pilihan. Kita bisa menguasainya atau kita akan musnah. Ya. Jadi itu tidak bisa lagi ditawar-tawar, termasuk menyentuh aspek kehidupan pelayanan kita hari ini. Oleh karena itu, apa yang harus dilakukan? Ini sebuah pertanyaan, sebuah perenungan yang coba kita pikirkan dan kita renungkan. Dari beberapa literatur, dari beberapa sumber saya baca, saya mempelajari. Ada banyak dari internet, ada banyak hal. Kalau Pak Daniel 2 minggu yang lalu katakan, dalam sekian detik kita bisa menemukan ribuan jawaban. Dan saya juga ketika saya coba mencari informasi berkaitan dengan bagaimana sikap kita, ya, ada banyak sekali jawaban. Ada banyak sekali alternatif yang ditawarkan. Saya hanya menyimpulkan semua itu dalam 3 pokok pikiran yang kiranya pada sore hari ini akan memberkati, meneguhkan kita. Kecakapan leaderpreneur dalam menyikapi disrupsi peradaban di abad 21 ini yang pertama, yaitu berbicara tentang integritas. Mengapa kembali lagi kepada hal yang paling dasar ini? Karena kita jangan sampai terjebak, kita disibukkan, kita dipusingkan untuk melakukan lompatan-lompatan cepat mengikuti arus perubahan yang ada sebagai sikap reaksi kita terhadap perubahan, sehingga kita akhirnya melupakan hal yang paling penting, hal yang paling utama, ya, yang berkaitan dengan integritas. Nah, oleh karena itu, kecakapan leaderpreneur yang pertama, yaitu seorang leaderpreneur dia harus berintegritas. Bapak Ibu, kalau saudara, kalau kita membaca di dalam Kitab Keluaran 18 ayat 13 sampai
27 mengisahkan tentang Yitro yang menasihati Musa untuk akan membantu pelayanan Musa memimpin bangsa Israel kala itu. Ya. Kemudian kita juga bisa melihat di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang kedua, ini moto sekolah kita, tentang mempercayakan tugas dan tanggung jawab kepada orang yang dapat dipercaya, orang yang memiliki integritas. Gitu ya. Nah, oleh karena itu, seorang pemimpin itu haruslah pemimpin yang dapat dipercaya. Teknologi yang ada hari ini bisa membuat kita terperangkap di dalam perilaku yang pada akhirnya membuat kita kehilangan kepercayaan. Ya. Karena dunia maya itu merupakan dunia yang sangat terbuka bagi siapa saja. Dunia maya sebetulnya tidak membutuhkan banyak argumentasi. Oleh karena itu kita diingatkan bahwa jari kita itu adalah harimau kita, gitu ya. Jadi ketika kita salah memencet, maka itu bisa berdampak luas, bisa menjadi sesuatu yang memberkati atau sebaliknya. Bisa dalam kaitan ini, seorang pemimpin dia harus memastikan bahwa dirinya itu dapat dan layak untuk dipercaya. Nah, dari kebenaran firman Tuhan, ya, Kejadian tadi kita melihat integritas yang seharusnya ia hidup. Ia harus memiliki integritas secara rohani, mana ia haruslah seorang yang takut akan Allah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, teknologi ini bisa menjadi Allah dalam tanda kutip bagi banyak orang hari ini. Ya. Ada orang yang menjadikan teknologi ini sebagai kekuatan yang ia sembah, mampu untuk dapat memberi solusi jalan keluar baginya. Kemudian seorang pemimpin, dia juga harus bisa membuktikan diri punya integritas secara sosial, di mana ia dapat dipercaya. Ya, ia dapat dipercaya oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian yang ketiga, ia juga harus memiliki integritas ekonomi, ya. Benci suap, integritas kerja, yaitu bertanggung jawab atas setiap tugas. Berbicara tentang orang mimpin, maka kita memastikannya, melihatnya kepada adanya kepaduan antara perkataan dan perbuatan. Ya. Teknologi atau hari ini itu membuat kita juga kadang bingung, gitu ya. Mungkin saudara pernah menemukan hal-hal seperti ini. Kalau dia di dunia maya, dia terlihat sekali sebagai orang yang tidak dapat dipercaya. Tetapi ketika dia masuk di dalam dunia maya, dia mengetikkan kalimat-kalimat yang sungguh luar biasa. Ya. Jadi dunia maya tidak bisa jelaskan orang yang tertipu, gitu ya, tertipu ketika akan apa yang ia baca, apa yang sedang ia perhatikan adalah hal-hal yang sesuai dengan
realita sebenarnya. Ternyata itu hanyalah sebuah kamuflase. Nah, di sini kalau kita lihat ada banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan kesempatan-kesempatan itu untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan bagi diri, ya, merugikan kelompok-kelompok yang lain. Nah, jadi seorang pemimpin pada prinsipnya ya harus memiliki kepaduan antara perkataan dan perbuatan. Seorang leaderpreneur harus dengan penuh kesadaran mengadopsi dan menghidupi kebenaran itu sendiri. Jadi tidak ada pilihan lain. Mengapa saya katakan berintegritas ini adalah hal yang paling dasar yang tidak boleh diganti atau tergantikan dengan apapun juga. Gitu ya. Kemampuan kita untuk menguasai teknologi itu penting. Tetapi bagi seorang pemimpin, maka dia harus memastikan ia menghidupi kebenaran dalam arti yang sesungguhnya. Seorang tokoh, kenapa gereja Tuhan itu mempunyai pengaruh yang kecil terhadap dunia? Itu adalah karena dunia terlalu mempengaruhi gereja. Saya pikir ini sebuah pernyataan 50 tahun yang lalu. Dia melihat betapa gereja itu menjadi berhadapan dengan dunia. Mengapa? Karena dunia terlalu gereja itu. Apa itu saudara kiranya perkembangan lompatan teknologi ada ini tidak membuat kita menjadi pemimpin yang rapuh, ya, yang dipengaruhi oleh perubahan itu. Tapi kiranya kita akan menjadi garam dan terang, ya, dengan memanfaatkan teknologi maksimal mungkin, sehingga pengaruh kebenaran itu akan begitu kuat, menjadi berkat, mempengaruhi orang-orang yang kita layani. Kapan yang kedua, sampaikan kepada kita berkaitan dengan leaderpreneur dalam menyikapi disrupsi peradaban adalah menjadi seorang yang berpikir, ya, keluar dari kok jelaskan di dalam pribadi Nehemia. Kita bisa melihat, membaca kisah tentang Nehemia. Nehemia, dia adalah seorang yang berpikir out of the box. Dia tidak berdiam di dalam kondisi kenyamanan yang ada padanya kala itu. Kalau kita pikir-pikir, ya, Nehemia mempertaruhkan nama besarnya, ya, mempertaruhkan segala-galanya. Tapi dia bukan seorang yang hanya memilih untuk tinggal di dalam zona kenyamanan itu. Dia mengembangkan sebuah cara berpikir, ya, cara bersikap, yaitu keluar dari zona kenyamanan itu, out of the box. Ya, dia berpikir keluar dari kotak yang bisa mengkotakkan dia di dalam sebuah situasi atau kondisi tertentu. Nah, oleh karena itu, seorang pemimpin, seorang leaderpreneur, dia harus mengembangkan cara berpikir yang positif. Ya. Orang yang mampu menggunakan potensi berpikirnya secara baik, ya,
dia akan dimampukan untuk mengembangkan cara berpikir yang secara positif. Nah, di sini kita melihat berpikir positif ini ada kaitannya dengan berpikir kreatif. Dua hal ini saling terkait, gitu ya. Orang yang berpikir positif dia akan mampu untuk mengembangkan cara berpikir yang kreatif, yang berbeda. Nah, seorang pemimpin, seorang leaderpreneur dia harus mampu berpikir berbeda, melihat yang tidak dilihat oleh orang lain. Ya. Kemudian dia juga harus mampu berpikir dan bersikap terbuka. Ya. Divergent, yaitu berbicara tentang pengalaman yang dihadapi olehnya dimanfaatkan untuk memecahkan persoalan secara efektif dan efisien. Seorang yang berpikir dan bersikap terbuka, dia mampu menganalisa, dia mampu membuat perhitungan yang tepat. Bahkan dia mampu memanfaatkan peluang serta menciptakan peluang-peluang ketika orang lain tidak dapat melihat peluang itu sendiri. Nah, karena itu seorang pemimpin di sini dia perlu berpikir, dia perlu bersikap terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan, terhadap datang terkaitnya of the box dalam merangkai skill pikirannya. Mesti memiliki sempit dan tidak kreatif. Seorang leaderpreneur yang berpikir out of the box akan mampu menghilangkan kamus kata di dalam kamusnya mustahil itu, gitu ya. Ini penghalang terbesar bagi banyak orang. Ya, semuanya sudah seperti ini, apalagi yang harus kita cari. Kita sudah berupaya, tetapi toh tetap seperti ini. Jadi istilah-istilah kata mustahil itu begitu kuat mencengkeram, gitu ya. Kalau kita kaitkan ini dengan pelayanan, ada banyak juga pelayan-pelayan yang merasa bahwa ya tidak perlulah kita ambil bagian di dalam perubahan yang ada hari ini. Cukup dengan pendekatan apa yang ada, yang sudah kita lakukan selama ini. Pelayanan yang ada selama ini itu saja yang kita buat. Ya, tidak heran kalau sebentar gerejanya akan mengalami masalah, gerejanya akan ditinggalkan dan lain sebagainya. Mengapa? Karena belum mampu menghilangkan kata mustahil ini. Pemimpin yang menggunakan istilah-istilah yang bisa menghambat mereka untuk maju. Mengapa? Karena kemustahilan, sekali lagi, itu hanya diyakini oleh orang-orang yang memiliki pikiran sempit dan tidak kreatif. Kemudian yang ketiga, kecakapan leaderpreneur yang ketiga, saya menyimpulkan dari banyak hal yang saya temukan, yaitu berbicara tentang kemampuan untuk beradaptasi secara efektif. Beradaptasi secara efektif. Kita bisa bandingkan itu dengan kisah Yusuf di Mesir. Kejadian 39. Ketika ia ada di rumah Potifar, Yusuf
bisa beradaptasi secara efektif. Dia bisa menggunakan peluang-peluang yang ada dengan baik. Sehingga Alkitab menunjukkan bahwa betapa Yusuf diperhitungkan. Yusuf mendapat penghargaan meskipun dia harus berhadapan dengan sebuah pengalaman yang menyakitkan oleh karena istri Potifar. Ya, ia harus dipenjara. Tetapi kita lihat, bukan hanya ketika di dalam zona nyaman seperti di rumah Potifar, Yusuf bisa beradaptasi secara efektif. Ketika dia ada di penjara pun kita lihat, Yusuf menunjukkan bahwa dia seorang leaderpreneur, seorang pemimpin yang mampu beradaptasi secara efektif. Sehingga di sana pun, di tempat yang tidak pernah dipikirkan oleh banyak orang, bahwa di sana mereka bisa berbuat hal-hal yang hebat. Tetapi bagi Yusuf, dia membuktikan bahwa kemampuan yang dia miliki untuk beradaptasi secara efektif itu menjadikan dia seorang pribadi yang produktif, yang menghasilkan, pribadi yang memberkati banyak orang di sekitarnya. Nah, pergumulan pada banyak orang, ya mungkin saya, mungkin Anda, mungkin kita, atau mereka, adalah kesiapan dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Tidak mudah. Ya. Beradaptasi dengan perubahan ini tidak semudah seperti yang saya ucapkan atau seperti yang Anda pikirkan. Mengapa? Karena ada konsekuensi-konsekuensi yang harus dan akan dihadapi. Manusia pada dasarnya merupakan makhluk yang susah untuk berubah. Ya. Anda sadari ataupun tidak, Anda setuju ataupun tidak, kenyataannya memang kalau kita lihat bahwa manusia pada dasarnya susah untuk berubah, apalagi kalau sudah berkaitan dengan zona-zona kenyamanan yang ada padanya. Ya, dia susah untuk berubah. Ya. Tetapi ini adalah sebuah pergumulan, sebuah tantangan bagi saudara dan saya. Kita yang terus belajar, kita yang terus melihat bahwa sebagai pemimpin kita perlu berani untuk melangkah. Kita harus berani keluar dari zona kenyamanan itu. Kita harus kemampuan kita untuk beradaptasi dengan perubahan. Karena perubahan sekali lagi adalah sesuatu yang akan terus terjadi. Dia akan datang, digambarkan seperti roda gila, roda besar yang akan terus berputar pada porosnya. Dia akan menggilas siapa saja yang dilaluinya. Nah, kiranya bukan saudara dan saya yang akan tergilas, tetapi kita akan menjadi pemimpin-pemimpin yang mampu untuk menguasai, mengendalikan perubahan itu. Ya, seperti seorang peselancar. Ya, seorang peselancar, dia tidak suka dengan laut yang tenang, tetapi dia akan berburu ombak sampai ke ujung dunia. Ya, di mana ada ombak yang menantang, maka di sana dia akan hadir. Nah, itulah seorang gambaran seorang pemimpin. Ya, kita harus mendorong diri kita terus untuk keluar dari zona kenyamanan itu. Nah, dalam teori adaptasi menegaskan bahwa adaptasi itu adalah sebuah proses penyesuaian terhadap lingkungan dan juga perubahan yang didorong oleh adanya kebutuhan dan tujuan tertentu yang harus dipenuhi, gitu ya. Seorang pemimpin yang memiliki visi dan misi yang jelas, maka dia akan terus terdorong untuk melakukan evaluasi, untuk melihat
arah perjalanan yang akan dilalui. Dia akan berusaha untuk bisa beradaptasi dengan perubahan yang ada. Mengapa? Karena ada kebutuhan, ada tujuan yang harus dicapai. Nah, kalau kita bandingkan itu dengan teori evolusinya Darwin, ya di sana dia menggambarkan tentang siklus adaptasi gitu ya, dari makhluk hidup yang terus beradaptasi. Ya, jerapah yang lehernya akan semakin panjang gitu ya. Tentu kalau dibilang manusia kera menjadi manusia, ya kita tentu akan sepakat untuk tidak menerima konsep itu ya. Tidak menerima konsep gagasan tersebut karena memang terbukti hari ini kera tidak pernah berpikir untuk jadi manusia gitu ya. Kera tetap kera. Dia tidak pernah berupaya untuk mengembangkan dirinya menjadi sama seperti manusia. Ya. Dia tetap kera. Nah, jadi kalau kita melihat dalam kaitan dengan apa yang kita bicarakan di sini, seorang leaderpreneur, dia harus siap berproses dalam sebuah upaya ya, menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada. Karena apa? Karena ada tanggung jawab padanya untuk memenuhi kebutuhan, tujuan, kelompok di mana dia ada. Nah, kemudian saat ini kita sudah mengalami revolusi dalam teknologi. Ya. Kita sudah mengalami revolusi dalam teknologi informasi, komunikasi yang mencipta suatu lanskap global di internet. Tempat orang bekerja sama tanpa tergantung zona waktu atau lokasi. Ya. Jadi sekarang kita melihat bahwa orang sudah mulai bergeser. Kalau dulu orang berupaya menyiapkan prasarana fisik, sekarang orang sudah beralih untuk menyiapkan prasarana sarana maya. Ya. Jadi bukan lagi secara fisik, tetapi sarana secara maya. Gitu ya. Mengapa? Karena di sana orang bisa bekerja sama. Dan kerjasama itu bisa berdampak hebat dan luar biasa. Tidak dibatasi oleh zona waktu ataupun lokasi. Ya, orang bisa bekerja dimanapun dia berada. Mungkin saudara juga sering mengalami hal-hal seperti ini, gitu kan? Anda bisa mengikuti seminar atau mungkin bahkan saat ini saudara bisa mengikuti ibadah chapel kita ketika Anda mungkin sedang duduk sambil ngopi atau Anda sedang duduk di dalam kendaraan. Ya. Ini menjelaskan bahwa itu tidak lagi terbatas. Orang bisa bekerja bersama, orang bisa berinteraksi. Tidak tergantung dengan zona waktu dan lokasi. Nah, kemudian Lark, Collins, ya, dan Jacob Botter menegaskan bahwa kita harus berani mempertanyakan dan mengubah asumsi-asumsi lama yang dapat merintangi kita untuk mempelajari asumsi baru yang dapat menghantar kita sampai ke tujuan secara lebih efektif dan efisien. Ini sebuah tantangan serius, sebuah gagasan yang disampaikan oleh Lark, bahwa kita harus berani mempertanyakan dan mengubah asumsi-asumsi lama. Terkadang kita masih berorientasi kepada cara, model yang lama yang kita pikirkan bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan di masa yang akan datang. Tapi kita harus tahu bahwa kita tidak mungkin bisa menjawab kebutuhan di masa mendatang dengan cara yang lama. Oleh karena itu, Lark menegaskan bahwa kita harus berani
mempertanyakan, kita harus berani mengubah asumsi-asumsi lama itu. Supaya kita bisa mempelajari asumsi-asumsi yang baru, yang bisa menghantar kita sampai ke tujuan secara lebih efektif dan efisien. Lark juga menunjukkan, saya melihat dari tulisan yang disampaikan oleh beliau, bahwa ada 5 perubahan mendasar dalam sistem kerja. Saya menyimpulkannya ada 5 hal. Yang pertama, bahwa disrupsi peradaban atau di era yang terus berubah saat ini, kita akan menemukan fakta bahwa pekerja masa depan ingin diperlakukan sebagai individu dengan nilai dan sasaran mereka sendiri, bukan sekedar sebagai faktor produksi. Ya. Makanya gaya organisasi, model organisasi, gaya kerja anak-anak zaman era milenial ini tentu sangat berbeda dengan cara kerja orang-orang di zaman-zaman sebelumnya. Ya. Kalau sekarang salah satu tipikal dari generasi milenial ini, bahwa mereka itu sebetulnya tidak terlalu dipusingkan dengan uang, gitu ya. Jadi mereka tidak menjadikan uang itu sebagai satu-satunya tujuan. Ketika mereka berkarya, mereka membutuhkan ruang untuk bisa mengekspresikan dirinya. Ya, mereka hanya membutuhkan kesempatan yang diberikan bagi mereka untuk bisa menunjukkan eksistensi diri, mengaktualisasikan diri. Nah, saya pikir ini satu rahasia penting yang harus dipahami oleh seorang leaderpreneur. Ya, dalam pelayanan gereja misalnya. Kita tentu sebagai pemimpin tidak harus berpikir bahwa segalanya harus saya. Karena ada anak-anak kekinian yang memiliki kemampuan hebat. Kita hanya membutuhkan keberanian kita untuk memberikan ruang kepada mereka. Memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengaktualisasikan diri dan juga kemampuan. Karena sekali lagi, tipikal yang ada pada mereka. Mereka tidak menjadikan hal-hal yang bersifat materi, keuntungan, uang sebagai satu-satunya tujuan. Tapi mereka membutuhkan ruang, kesempatan bagi mereka untuk bisa mengaktualisasikan diri. Kemudian yang kedua, pekerja masa depan akan melakukan lebih banyak pekerjaan berbasis pengetahuan dan mengerjakan lebih sedikit tugas rutin. Nah, ini berkaitan dengan teknologi tadi. Pekerja masa depan itu lebih banyak melakukan pekerjaan berbasis pengetahuan. Robot-robot akan hadir, menggantikan peran manusia. Karena mereka bisa melakukan pekerjaan berulang, rutinitas itu secara lebih cepat dan efisien, efektif. Ya. Nah, jadi inilah perubahan yang akan mempengaruhi sistem kerja pada masa-masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga, inovasi menjadi fokus perubahan. Jadi semua gerakan kerja yang dilakukan adalah upaya melakukan terobosan-terobosan baru. Inovasi-inovasi akan terus dikembangkan sebagai fokus dari perubahan itu sendiri. Kemudian yang keempat, memadukan pengetahuan dan teknologi yang beragam untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi. Nah, ini berkaitan dengan sinergitas. Kalau dulu kita lihat di masa lalu, ya, sebuah pekerjaan itu dilakukan oleh mungkin hanya satu bidang atau teknologi tertentu. Tetapi hari ini kita bisa menyaksikan sebuah
perubahan yang luar biasa. Satu pekerjaan dilakukan dengan memadukan pengetahuan dan teknologi yang beragam dari berbagai disiplin ilmu. Semua berkolaborasi untuk melakukan pekerjaan tersebut. Membuat jembatan atau membuat tol layang itu. Di sana itu terdiri dari banyak. Di sana ada seorang insinyur, di sana ada seorang ahli kimia, ya, di sana ada seorang ahli matematika dan sebagainya. Semua dilibatkan, dipadukan, yang menawarkan kerjasama yang semakin kuat. Kemudian yang terakhir, bersikap terbuka bagi alilah ciri dari sistem kerja di era sekarang dan yang akan datang. Bahwa akan semakin terbuka aliansi bagi aliansi ataupun melangkah. Kita tidak bisa berjalan sendiri, tapi kita perlu bergandengan tangan dengan orang lain, dengan kelompok-kelompok. Nah, jadi tidak ada pilihan lain. Seorang leaderpreneur, dia harus siap terbuka, dia harus siap beradaptasi dengan perubahan yang ada hari ini. Nah, yang terakhir sebagai konklusi, disrupsi peradaban yang dipicu oleh kemajuan teknologi hari ini merupakan peluang yang harus disikapi dengan penuh tanggung jawab. Tugas itu ada di pundak kita sebagai pemimpin. Bagaimana kita menyikapinya? Seorang leaderpreneur harus memiliki kecakapan dasar yang membuatnya mampu menghadapi gelombang perubahan yang ada. Karena itu ia harus pertama meneguhkan integritas diri sebagai seorang pelayan Tuhan. Sehebat apapun teknologi itu, kemampuan yang kita miliki, tetapi kalau kita tidak mendasarkannya kepada integritas diri sebagai seorang pelayan Tuhan yang baik, maka sia-sialah semua yang kita lakukan. Yang kedua, menjadi pemimpin yang berpikir melampaui kotak yang ada. Ya, berani untuk keluar dari zona kenyamanan itu. Berani menghadapi tantangan perubahan yang ada. Dan yang terakhir, mampu beradaptasi efektif dan efisien dengan setiap perubahan yang terjadi di sekitar kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus menolong kita untuk bisa melakukan semua tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing di dalam panggilannya yang beragam atas kita. Shalom, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa sekali lagi. Kami bersyukur Tuhan untuk peluang kami bisa mendengarkan paparan pada sore hari ini berkaitan dengan kecakapan yang harus kami miliki sebagai seorang leaderpreneur di tengah perubahan yang ada. Tolonglah kami ya Tuhan, karena kami sadar kami sebagai pemimpin-pemimpin gereja, sebagai hamba-hamba Allah, kami harus membuktikan diri hidup di dalam kebenaran itu, memiliki integritas, karena itu merupakan dasar utama bagi kami untuk bisa berkarya, untuk bisa melakukan banyak perkara-perkara besar ke depan bersama dengan Tuhan untuk memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami untuk dapat memaknai setiap hal yang sudah kami dengarkan dan mempraktikannya, menghidupinya di dalam kami melaksanakan tugas
dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.